Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, dan di waktu kapan kalian menonton video pembelajaran ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Saya dari Prodi Manajemen, dengan nomor NIM-nya itu 2892350010. Pada video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu bentuk pengumpulan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampunya itu yaitu Bapak Rosidi SEMM. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tentunya di sini kita sudah nggak asing lagi ya dengan surat ini, yang dimana mungkin dari beberapa atau dari kita semua sering membaca surah ini gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin kita akan masuk ke pembahasannya dan kita akan kaji ilmu-ilmunya semua, apa aja sih isi-isi kandungannya dari ayat 1 sampai 5 ini. Nah, berikut ini adalah poin-poin pembahasan yang akan dibahas oleh pada presentasi kali ini ya. Yang pertama itu adalah di pendahuluan dan pengenalan surah Al-Alaq. Apa itu surah Al-Alaq? Surat Al-Alaq itu surat yang keberapa? Termasuk jenis golongan surat-surat apa gitu kan. Nanti kita akan membahas ya seputar surat Al-Alaq. Lalu nanti kita akan membahas dari tafsir ayat pertama, tafsir ayat kedua, tafsir ayat ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu nanti akan membuat kesimpulannya dari itu semua. Oke, kita lanjut ke pendahuluan dan pengenalan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini semua pendahuluan dan pengenalan surah Al-Alaq ya teman-teman ya. Surat Al-Alaq itu adalah surat ke-96 dalam Al-Quran, dan surat ini adalah termasuk atau terdiri dari 19 ayat dan merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, surat ini juga termasuk dalam golongan surah-surah Makiyah ya teman-teman ya. Nah, eh, surah ini juga dikenal sebagai surah Iqra karena ayat pertamanya itu yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq ini juga mengandung pesan nih teman-teman. Pesan yang penting tentang pentingnya membaca dan belajar. Nah, ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah dan mengajarkan manusia dengan pena. Dengan demikian, membaca dan belajar merupakan bagian penting ya dari tugas manusia untuk mengembangkan diri dan memahami kehendak Allah. Nah, ayat 1 sampai 5 ini dari surah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali ya teman-teman, yang pertama kali diturunkan yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur nih teman-teman. Mungkin ada yang tahu di mana? Yap, betul, di Gua Hira. Surah ini dinamai Al-Alaq, yaitu yang artinya adalah segumpal darah. Diambil dari kata perkataan alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini juga dinamai dengan surah Iqra atau Al-Qalam. Oke, mungkin segitu nanti apa pengenalan dari surah Al-Alaq. Nanti di next kita akan lebih mendalam lagi teman-teman. Oke, kita masuk di penafsiran pembahasan surah Al-Alaq ayat pertama. Sebelum itu, saya akan sedikit membacakan dari surah Al-Alaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Shadaqallahul azim. Nah, kita balik nih di surah Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, maksud dari surah ini adalah, bacalah seraya memulai dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta bantuan dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Ayat tersebut juga menjelaskan ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar membaca dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan beliau dan dengan kehendaknya, meskipun sebelumnya beliau tidak bisa membaca dan menulis. Zat yang menciptakan alam semesta ini pastilah mampu untuk membuat beliau dapat membaca meskipun sebelumnya beliau belum pernah membaca sama sekali. Nah, untuk itu teman-teman, kita penting ya apa namanya dalam surah Al-Alaq ini menyebutkan bahwa bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Allah. Surah Al-Alaq ini dimulai dengan Iqra. Nah, baik ayat-ayat kauliyah ataupun kauniyah. Setiap aktivitas senantiasa disandarkan dengan nama Allah, maka rahmat Allah akan senantiasa menaungi bangsa Indonesia. Insya Allah akan selalu dipermudah, atau setiap kita melakukan sesuatu, insya Allah akan dipermudah bila dalam memulainya itu dengan membaca Bismillah. Nah, teks Bismillah tidak tertulis dalam surah Al-Alaq ya teman-teman ya, tapi kata Iqra Bismi Rabbik yang memperlihatkan bahwa Allah yang membimbing kita. Hanya Allah yang memberikan rezeki dan menjadikan setiap kegiatan yang menjadi berkah. Nah, ketika semua urusan disandarkan kepada Allah, maka setiap keinginan atau setiap target yang kita mempunyai, insya Allah akan tercapai. Nah, sekarang kita akan membahas di surah Al-Alaq ayat kedua. Nah, di sini kita baca ya teman-teman ya. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, yang artinya itu adalah dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, janin yang pertama kali merupakan nutfah ya. Nutfah. Nutfah, kemudian dengan kuasa Allah ia berubah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan kemudian terbentuklah tulang-tulang, daging, dan akhirnya menjadi bentuk manusia utuh. Perlu diperhatikan ya teman-teman ya, bahwasannya Allah lah yang pertama kali menyebutkan secara mutlak ciptaan untuk mencakup seluruh makhluk. Nah, eh, yang menciptakan manusia dari darah yang bergantung, maksudnya itu apa sih gitu kan? Nah, kenapa darah yang bergantung? Karena darah itu menempel ya teman-teman. Darah itu menempel dengan dinding rahim. For your information juga nih ada sedikit kisah ya. Uh, ada seorang profesor doktor yang membaca ayat ini, kemudian beliau masuk Islam. Nah, menurutnya ini surah Al-Alaq bukan perkataan Nabi Muhammad. Ini adalah buku atau kitab yang menerangkan manusia diciptakan dari darah dan menggantung di dinding rahim adalah pencipta alam semesta. Nah, kita harus mengingat ya bahwa asal mula berasal dari darah yang menempel. Hal ini mengajarkan untuk tidak sombong dan terus senantiasa bertawadu dalam bersikap agar mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lalu eh, dalam ayat tersebut Allah berfirman Bismi Rabbik, bukan bismi. Nah,
Rob tersebut sifatnya fiil ya, sedangkan lafal Allah termasuk zat. Karenanya dalam konteks ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan zatnya kepada rasulnya Karobbi untuk menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu ada bagi beliau. Adapun ketaatan seorang hamba sama sekali tidak akan memberikan kemanfaatan bagi Allah. Untuk menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Karobbi setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah Tuhan beliau. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Khalik bagi alam semesta ini yang tidak mungkin dimiliki oleh para berhala. Lalu kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dari surah Al-Alaq ayat ketiga yang berbunyi Iqra bis Iqra warabbikal akram. Nah, yang artinya itu adalah bacalah dan Tuhanmulah yang mulia. Ayat ini merupakan perintah Allah untuk membaca dan mengingatkan ya, bahwa bacaan tersebut harus diucapkan dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, dalam konteks sejarah, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda dimulainya wahyu Al-Quran. Nah, kerjakanlah perintah untuk membaca dan Tuhanmulah yang memerintahkanmu untuk membaca. Di antara wujud kedermawannya adalah membuatmu bisa membaca sekalipun kamu buta huruf. Firman Allah bertujuan untuk menghilangkan halangan dan uzur yang dibuat oleh alasan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril ketika meminta beliau untuk membaca. Nah, dalam kata ini juga ikro yang artinya bacalah. Kita disuruh baca nih teman-teman. Nah, Islam menyuruh kita senantiasa meningkatkan inovasi dengan cara membaca. Saat ini ilmu adalah di mana-mana nih, ada di banyak tempat, ada entah itu di media sosial ataupun di buku, dari buku-buku gitu kan. Nah, eh, saat ini ilmu ada di mana-mana, dengan membaca akan bertambah ilmu pengetahuan. Untuk itu, kita akan masuk ke pembahasan yang di surah Al-Alaq ayat keempat. Nah, surahnya itu berbunyi Allazi allama bil qalam, yang artinya mengajarkan manusia dengan pena. Ayat keempat dari surah Al-Alaq ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengajarkan manusia melalui pena atau qalam. Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena, itu merupakan nikmat yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala dan perantara untuk saling memahami antara manusia sebagaimana halnya berkomunikasi dengan lisan. Tulisan merupakan pengikat ilmu pengetahuan dan instrumen untuk mencatat cerita dan perkataan orang-orang terdahulu. Demikian juga tulisan merupakan instrumen ya teman-teman ya. Instrumen peralihan ilmu antara suatu kaum dan bangsa. Peradaban suatu bangsa akan berkembang melalui tulisan-tulisan ini. Nah, ilmu yang diajarkan Allah ada tiga ya teman-teman ya, for information nih. Ilmu yang pertama itu ilmu yang ada di jiwa. Lalu yang kedua itu ada di lisan dan ada di tulis yang ada dengan ujung jari. Oke, kita akan selanjutnya masuk ke pembahasan surah Al-Alaq ayat ke-5. Nah, ini yang suratnya berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 5 ini Allah mengajari manusia banyak hal ya, mengajari banyak hal yang belum diketahui dengan pena. Wahai Nabi Muhammad, tidaklah mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengajarimu membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umatmu. Nah, dalam sebuah hadis
siapa yang mengamalkan sebuah ilmu yang didapatkan, maka ia akan memberikan ilmu yang belum diketahuinya. Nah, ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah ayat yang pertama kali turun yang tadi kita bahas. Nah, melalui ayat 5 ini, dunia akan bisa menjadi damai dan juga makmur ya teman-teman ya, insya Allah akan menjadi damai dan makmur jika semua dihubungkan dengan Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Allah. Oke, untuk itu kesimpulannya dari surah ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 merupakan ayat-ayat awal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda permulaannya wahyu. Ayat-ayat tersebut memberikan pesan penting tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya pengetahuan. Ayat pertama menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah sehingga manusia harus selalu mengingat asal-usulnya dan tidak sombong. Ayat kedua dan ketiga menekankan pentingnya membaca dan belajar serta menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan. Ayat keempat dan kelima menegaskan bahwa manusia harus berusaha dan dapat pengetahuan dan tidak boleh sombong terhadap orang lain. Dalam keseluruhan ayat tersebut terdapat pesan yang sangat relevan untuk manusia atau kehidupan manusia, yaitu pentingnya pengetahuan dan rendah hati dan berusaha untuk selalu belajar dan meningkatkan diri. Oke, cukup itu ya. Sekian dari saya kesimpulannya. eh, Kurang lebihnya mohon maaf karena termasuk, saya juga termasuk dalam orang-orang yang fakir ilmu. Saya juga di sini belajar menuntut ilmu. Jadi apabila ada salah kata atau penafsiran yang salah, mohon dimaafkan. Dan cukup itu semua. Saya akhiri video pembelajaran pada materi kali ini. Kalau ada kesempatan waktu ataupun ingin bertanya atau ingin mengkoreksi dari video pembelajaran saya, bisa langsung di kolom komentar dituliskan. Cukup sekian semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya guys.